Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Kita teruskan pertemuan video untuk virtual yang kedua ini. Saya sambung pada pertemuan sebelumnya. Saya menekankan bahwa kader Muhammadiyah, ya, urusan mualimin, ya, ini memang harus serba memiliki kelebihan, karena ini benar-benar sekolah kader. Nah, ketika berbicara tentang Muhammadiyah, kemarin sudah saya tegaskan, ya, sebagai seorang kader, ketika ada yang bertanya apa sih maksud dan tujuan Muhammadiyah itu tidak boleh tidak, harus hafal, dan harus sesuai dengan apa ADART, di mana maksud dan tujuan Muhammadiyah itu ditulis. Oke, ini saya tegaskan, saya ulangi, apa maksud dan tujuan Muhammadiyah? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Gitu, ya. Ini sekali lagi saya sangat berharap harus selalu hafal. Harus selalu hafal. Tidak boleh tidak hafal. Ya. Mengapa? Ya, kalau dari maksud dan tujuan Muhammadiyah kita ini tidak paham, pertanyaannya bagaimana kemudian Anda sebagai kader akan lebih lanjut menggerakkan Muhammadiyah? Kan nanti menjadi tidak jelas arah yang ingin dituju kalau kita tujuannya tidak ngerti. Gitu? Sebagaimana kita mau bepergian, kalau tidak jelas tujuan kan kita juga jadi tidak jelas juga kepergian kita. Tentu akan berefek macam-macam kalau kita tidak ada tujuan yang jelas. Oke, itu yang pertama. Kelanjutan yang saya maksudkan, pembahasan yang kedua terkait maksud dan tujuan Muhammadiyah, tentu sangat baik kalau kemudian kita, ya, kader-kader Muhammadiyah itu mencoba melihat kalau rumusan maksud dan tujuan kita seperti ini, bagaimana rumusan orang lain. Nah, ini menjadi penting. Saya memancing Anda dalam pertemuan kedua ini, silahkan nanti Anda coba. Di Indonesia ini banyak organisasi, ya. Kalau bisa sebut, ya ada Muhammadiyah, yang besar mungkin dua, ya, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Tapi ada Persis, tapi Persis kemudian pecah, ada pecahnya ada PUI, ya, kemudian ormas lain ada Al-Irsyad, ya, mungkin juga ada apalagi Matla'ul Anwar, mungkin ada MTA, mungkin ada LDII, ya, mungkin ada HMI, ya, kita kenal juga, ya. Lalu mungkin ada, ya, Ahmadiyah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mulai dari yang besar sampai yang sedang, mungkin sampai yang relatif kecil, tetapi mereka menamakan sebagai organisasi Islam. Nah, tentu menjadi penting kita membaca maksud dan tujuan masing-masing ormas itu. Gimana caranya, ya? Saya kira googling bisa, browsing. Saya kira ormas-ormas yang sudah settle, yang sudah bergerak lama, punya konsep yang jelas, meski kemudian berbeda satu di antara yang lain, saya kira kita bisa cari, misalnya saja, silahkan dicoba nanti, apa sih sesungguhnya tujuan organisasi NU. Coba diklik nanti. Ya, saya yakin nanti di webnya NU juga ada, mudah-mudahan. Kalau di web Muhammadiyah kan saya kira banyak sekali, ya. Lalu kemudian coba melihat apa sih maksud dan tujuan organisasi Islam Persis misalnya. Ya, dibuka. Itu penting. Mengapa? Ya, supaya nanti kita juga ketika berbicara
konsepsi maksud dan tujuan Muhammadiyah, kemudian ya dibanding-bandingkan, lalu kemudian disikapi secara kritis, tentu akan sampai kepada pertanyaan, ya lebih bagus mana ini konsepnya, itu menjadi penting. Atau bahasanya mungkin lebih komplit mana, atau lebih mewadai secara keseluruhan yang mana antara maksud dan tujuan ormas Islam yang ini dengan yang lain, itu menjadi penting. Oke. Nah, tetapi adik-adik yang kita perlu pahami adalah sebagai orang kader, ketika melihat definisi maksud dan tujuan Muhammadiyah itu, atau redaksi maksud dan tujuan Muhammadiyah, kan kita sudah paham menegakkan dan menjunjung agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Jadi maksudnya Muhammadiyah itu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Baru sampai di maksud ini kita sudah bisa bertanya, seberapa kita sebagai seorang kader mampu melihat implementasi maksud Muhammadiyah itu benar-benar dipraktekkan, digerakkan, atau menjadi sesuatu yang dilakukan oleh para aktivisnya. Ini penting. Ya. Seberapa kita warga Muhammadiyah, para kader Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, seberapa ini? Oke, tentu pertanyaannya dalam bentuk apa dan bagaimana kita menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Nah, itu penting. Nah, ketika kemudian berbicara tujuannya, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, kan kita juga seorang kader harus mempertanyakan konsep atau bentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu seperti apa. Itu silahkan nanti juga adik-adik, saya akan memberi pengantar suatu ketika kita ketemu kemudian diskusi, apa hasil browsing Anda, apa hasil pencarian Anda terhadap konsep atau penjelasan lebih lanjut tentang masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini penting. Mengapa? Ya karena itu yang kita tuju. Meskipun tujuan itu sangat ideal dan tidak mudah, tetapi kan itu menjadi ruh, menjadi spirit, menjadi penggerak bagi kita bahwa di dalam kita berorganisasi di Muhammadiyah ini memang berharap bisa mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Boleh enggak Pak, saya mencoba melihat secara rasional, kemudian merumuskan, tapi saya tidak melihat dulu konsepsinya yang benar. Oh, boleh-boleh saja. Dalam diskusi apalagi nanti kemudian kalau ditemukan tinggal mencocokkan. Misalnya saja, Pak saya punya pendapat, masyarakat yang sebenar-benarnya itu ya bagi saya masyarakat yang warganya selalu berusaha mempelajari, memahami, dan mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berkeluarga, berbangsa, dan bernegara dalam seluruh aspek kehidupan. Boleh. Anda punya pendapat seperti itu? Boleh. Nanti kan kemudian sejauh mana apa yang kita tegaskan itu untuk bisa diperbincangkan dengan konsep yang semestinya ingin ditempuh, diwujudkan oleh Muhammadiyah. Oke, jadi sekali lagi saya berharap ketika mempelajari pokok-pokok prinsip-prinsip dalam Muhammadiyah ini bukan sekedar tekstual, tapi kemudian kontekstual bagaimana supaya memang nyambung dengan dinamika kehidupan masyarakat kita. Kalau memang belum nyambung, ya itulah tugas dakwah kita. Nanti kaitannya dengan selanjutnya definisi Muhammadiyah. Oke. Nah, sebelum saya akhiri, saya tambah. Jadi kalau pertama saya bertanya tentang apa maksud dan tujuan Muhammadiyah, sudah saya tegaskan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi
agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Sambung pertanyaan itu, nah sesungguhnya pengertian organisasi Muhammadiyah itu apa? Nah, ini penting. Maka kalau menjawab pertanyaan itu juga tidak boleh ngarang-ngarang, tapi harus kita pertegas sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apa pengertiannya? Ya, secara garis besar, secara redaksional, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Saya berusaha menyampaikan sesuai dengan konsepnya. Nah, kita juga sebagai kader jangan sampai lupa atau berbeda, karena apa? Itu prinsip ya, itu catatan konstitusi. Jadi ADRT itu adalah apa istilahnya? The king of apa? Ada orang hukum menyebutnya konstitusi ya. The king of constitution atau the king of atau rajanya konstitusi, karena itu ya hal-hal penting ada di anggaran dasar itu. Oke, itu sudah dua ya kita tegaskan maksud dan tujuan, lalu definisi tentang organisasi Muhammadiyah itu. Kita harus berusaha hati-hati sebagai kader jangan sampai lupa. Oke, terima kasih. Silahkan nanti untuk selalu diperhatikan apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.